Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat jelajah pustaka yang saya cintai. Kali ini kita jumpa lagi dengan host jelajah pustaka, saya Ahmad Suwaidi. Jelajah pustaka ini bisa diakses melalui kanal YouTube Ahmad Suwaidi dan Kolase Konstitusi. Nah, kali ini kita bertemu dan mengunjungi rumah dinas dan perpustakaan dari Rumah dinas ya? Mas Eko Sulistyo. Jadi Iya. Mas Eko itu tinggal di 2 tempat. Rumah aslinya Solo, keluarganya di Solo, tapi sudah 6 tahun ya? Ya, Atau 7 ya tahun kira-kira ya? 6 tahunan lah. 6 Bersama tahunan. dengan Pak Jokowi ke Jakarta waktu Pak Jokowi menjadi gubernur Betul. DKI, Kita kemudian masih ingat jadi pernah presiden. wawancara juga Iya, kan iya. ketemu. Dan di rumahnya, bukan hanya di rumah Solo, di rumah dinas ini juga banyak sekali buku perpustakaan pribadi. Di samping itu Mas Eko ini di samping koleksi buku, membaca buku juga penulis. Sudah 5 buku selama di Jakarta ya. Di kantor staf presiden Ya, saya menulis 5 buku. KSP ya. Semula Mas Eko ini adalah deputi Komunikasi politik. 4 ya. Ya, 4. Ya. Deputi 4 komunikasi politik di kantor staf presiden. Dan setelah itu sekarang menjadi komisaris PLN ya. Persero ya. Ya, komisaris PLN. Tetapi beliau masih menulis, bukan hanya menulis buku, tapi juga di media, di koran, di majalah. Dan jangan lupa beliau juga seorang seniman ya. Sering kali tampil. Hobi aja itu. Ya, hobi menyanyi aja, ya. Hobi main gitar, main organ. Dan sering tampil saya kira di berbagai musik publik ya. Ya itu pas pulang mampir ke kafenya adik saya main gitu aja. Ya. Nah, ceritanya gimana Mas? Ini buku ada banyak sekali. Apakah ini membawa dari rumah atau ini semuanya di Jakarta? Dikumpulkan di Jakarta? Ya, yang ada di ruangan ini ya, mulai di Iya. sudut-sudut sampai Iya. ke sana, bahkan di kamar saya sendiri juga masih ada satu rak lah. Nah, kalau yang buku yang di sini memang sejak saya ada di Jakarta, jadi sejak membantu Pak Jokowi sebagai gubernur tuh tahun 2012 lah, 2012 itu sampai hari ini. Nah, sementara saya masih punya satu koleksi yang jumlahnya kira-kira sama. Itu ada di Solo, yang periodenya memang itu sejak saya kuliah sampai 2012, cut off-nya itu 2012. Jadi sejak di Jakarta, maka kemudian saya kalau pas pulang lewat Periplus, saya beli di Periplus, atau kalau sekarang ya kalau pas gajian ke Kinokuniya. Ya. Sekarang udah tutup ya sayangnya ya. Kinokuniya buka. Saya berapa kali pandemi udah buka. Oh, buka ya? Buka. Dan kalau hampir setiap hari, dan pasti semua pedagangnya kenal semua, itu di Loaan Blok M tuh. Itu pasti kenal Senin semua. juga atau Blok M aja? Senin saya sudah nggak begitu ya. Saya sudah nggak begitu karena formasinya kan udah mulai banyak dibongkar dan sempit-sempit ya, dan bukunya juga baru-baru. Koleksinya juga artinya buku-buku anak-anak kuliah ya, bukan yang bersifat umum. Dan kebanyakan orang dari Senen sudah pindah ke Blok M. Nah, kalau soal buku loak hafal, di mana aja hafal, sampai di Taman Mini, kemudian di sarang buku loak belum pernah tahu ya. Itu hanya ada satu tuh. Dimana? Dan koleksinya itu di Pasar Raya Kuningan. Nah, itu orang jarang tahu tuh. Saya belum tahu juga. Di Kuningan hanya ada satu, tapi cukup menurut saya lengkap, dari terutama novel asing, kemudian buku tadi malam saya baru dari sana dan dapat satu koleksi yang memang pas saya cari itu. Tentang pembangkit listrik. Saya kan lagi penelitian soal pembangkit listrik. Mulai dari PLTA paling zaman kolonial ya. Ada di Tonsea, Sulawesi, kemudian di
di Bandung di Plangen ya itu wilayah Bandung tahun 20 dibikin. Kemudian yang kemarin saya kunjungi di Jelok Salatiga itu ada semua. Jadi itu di ditawarkan saya 350 ya nggak saya tawar aja udah saya ambil aja. Jadi topik buku itu mengikuti concern atau bahkan pekerjaan gitu ada. ya? Jadi kalau kita pas mendapatkan dan sesuai dengan yang sekarang ini lagi kita cari, itu memang rasanya kayak apa Menemukan gitu. Iya, sesuatu menemukan ya? sesuatu itu. Ekstasi itu. Tapi ada juga yang misalnya ya, beberapa kali saya kan menulis soal Asian Games. Jadi bagaimana waktu mau Asian Games 2018 itu, nah saya ingin membuat narasi yang tidak hanya sekedar olahraga atau pesta olahraga orang Asia, tapi itu harus dijadikan momentum untuk mempersatukan bangsa. Dan itu sebenarnya satu warisan dari Bung Karno ketika menginginkan Asian Games ada di Indonesia. Salah satunya kan untuk mempersatukan bangsa, termasuk bangsa-bangsa Asia kan. Tidak hanya sekedar peristiwa olahraga gitu. Nah, konteksnya pada saat itu saya nyari sulitnya setengah mati. Tapi setelah selesai mungkin ya kira-kira 2-3 bulan yang lalu saya menemukan ternyata sudah pernah dibikin tesis oleh anak sejarawan UI dan sudah dibukukan dan lengkap sekali dokumennya soal Asian Games itu, mulai dari perancangan, yang keterlibatan kemudian Sultan Hamengkubuwono ke-9 karena itu yang menjadi dulu dia simbol pertama. Ya, dia terlibat di IOC-nya, jadi kayak kepentingan internasionalnya. Nah, itu kita bisa mendapatkan itu rasanya luar biasa. Jadi misalnya sejak di Jakarta proses topik itu berubah-ubah kira-kira ya. Meskipun kalau ada buku tertentu ya kalau tertarik diambil kira-kira. Betul. Ya pokoknya kan saya ini kan sejarah ya. Kalau kemarin saya ke Jogja background-nya sejarah memang ya. Sejarah. Saya sejarah S1 di UNS. Ya kebetulan aja sastra sejarah itu kan bagian dari sekian jurusan di sastra. Dan saya lulusan terbaik sastra waktu itu. Nah, tahun berapa itu? 94. Ya. Nah, kalau mengikuti soal topik ya, tapi pada dasarnya semua ilmu-ilmu humaniora. Kemudian mulai beberapa tahun yang lalu saya juga tertarik soal sains. Karena perspektif sosial dari sains itu juga menurut saya penting ya. Untuk melihat konteks perkembangan teknologi saat ini. Nah, salah satunya kebetulan misalnya soal listrik. Itu kan menjadi bagian dari teknologi yang cukup baru ya dalam masyarakat kolonial waktu itu. Bagaimana kemudian respon masyarakat melihat atau kemudian merespon kehadiran listrik itu. Dan dari bahan yang saya kumpulkan ternyata menarik sekali bahwa kehadiran listrik itu tidak hanya mempengaruhi tingkah laku masyarakat, tapi juga bisa membuat budaya kota menjadi lebih hidup. Jadi dia menciptakan budaya baru dalam perkotaan gitu. Karena makin lama kan irama hidup itu makin panjang. Nah, misalnya di Solo ya yang saya teliti di situ. Aspek kehadiran listrik di Solo itu membuat misalnya Taman Sriwedari itu menjadi taman hiburan yang cukup dikenal. Nah, jangan lupa Kongres Sarekat Islam 1913 itu di Solo, di Sriwedari juga. Saya kira faktor listrik menjadi penting. Karena kongres itu bisa berlangsung sampai malam hari. Nah, saya kira itu sudah listrik ya? Udah ada, listrik udah ada. Karena Solo menjadi kota pertama setelah Jakarta tahun 1902 yang dialiri oleh listrik. Ya. Intinya Mas Eko kerja bukan sekedar kerja kan? Oh iya, jadi sambil ada minum sesuatu ada pelajaran dan lain-lain gitu. Ya itu passionnya jadi masuk semua. Jadi masuk semua di situ. Dan misalnya kalau 4 bulan ini sejak saya di PLN ya, menjadi anggota dari komisaris, tulisan saya memang bergeser. Jadi bergeser yang tadinya lebih ke sosial politik, tapi sekarang lebih ke
isu-isu tentang renewable, tentang Paris Agreement, tentang motor listrik, kemudian tentang nikel, dan isu-isu lingkungan yang lain. Nah, kalau orang melihat bahwa itu seolah lompatan gitu loh, ada lompatan, atau kemudian orang heran, "Loh, kamu baru background-mu juga sejarah, kamu baru sekian." Seolah-olah merambah apa saja gitu. Iya, melompat begitu. Tapi orang lupa kalau lihat sedang background mengerjakan saya, sesuatu ya, sejarah. background saya, itu saya 5 tahun di lembaga lingkungan yang cukup terkenal di Solo, namanya Gita Pertiwi Ecological Studies Project. Sebelum di KPU, saya kan pernah di KPU sebagai ketua KPU. Sebelum itu saya dengan teman-teman biasalah kalau dulu misalnya seorang aktivis pasca student, kemudian atau sebelumnya sudah berkecimpung di dunia LSM, lembaga riset dan sebagainya. Nah, Jadi, itu di situ. Jadi lika-liku pekerjaan, concern ini mempengaruhi bacaan dan betul. Dan soal misalnya sekarang ini soal ini kan tren global kan mengarah ke renewable energy ya. Nah, isu itu tahun 90 sudah kami lakukan, kami suarakan, kami lakukan soal mikrohidro, soal biomasa, kemudian soal sektor energi, nuklir dan sebagainya. Pengetahuan dasar dan sudah concernnya sangat ada di bawah. Sudah. Iya. Jadi bukan lompatan tapi ini kelanjutan. Iya. Nah, dan di listrik misalnya, orang tua saya meskipun pegawai kecil itu adalah pegawai PLN. jadi saya masih ingat semua. Ini mewarisi. soal misalnya gardu induk, gardu transmisi, itu jaringan rendah, jaringan tinggi, itu masih ingat semua saya ketika dialog dengan bapak saya atau diajak bapak saya ke kantor PLN, piket ke gardu induk. Jadi itu kemudian semacam ya kita hidup lagi lah di era-era 80-an, era-era transisi antara 110 ke 220 itu kan zamannya bapak saya itu. Dan Mas Eko kan terlibat di politik cukup lama ya, mulai KPU saya kira ya. Belum, saya aktivis ada di situ. Bukan maksudnya politik dalam arti pekerjaan. Iya, sebagai ketua KPU. Ya itu ketua KPU, kemudian waktu Pak Jokowi wali kota 2 periode Pak. Saya ada di istilahnya saya membantu di belakang ya. Enggak ada, formalnya enggak ada. Ya. Tapi mendampingi terus ya. Kalau malam ada di pendamping malam gitu. Tapi yang penting menempel gitu ya. Kalau nggak salah sampai Jakarta kan kita waktu ketemu itu. Waktu kita wawancara masih di samping kantor gubernur, bukan kantor, itu rumah dinas gubernur di Taman Suropati. Apa itu yang pengalaman sepanjang praktek politik ya, bukan lagi kalau mahasiswa kan biasa ini kan LSM, tapi ini kan benar-benar ada di politik gitu. Apa pengalaman refleksi atau mempengaruhi bacaan gitu? Ya, dari aspek tentu saya rentang waktu bersama Pak Jokowi adalah ada hal-hal yang kemudian bisa saya refleksikan ya, dan kemudian saya artikulasikan dalam misalnya sebuah quote pendek ya, bahwa bagi seorang pemimpin energi rakyat itu menjadi penting. Nah, oleh karenanya keringat rakyat, kemudian tadi energi rakyat itu menjadi semacam catu daya gitu. Apa ya bahasanya? Catu daya itu charger lah. Kayak listrik itu ya. Makanya saya ini semua saya hubung-hubungkan ke situ. Jadi kayak catu daya ya. Makanya tadi kan saya baru diwawancari soal SPKLU kayak pom bensin listrik itu. Jadi ini kayak catu daya. Jadi kembali lagi bahwa energi masyarakat kemudian atau bau keringat masyarakat itu akan menjadi charger bagi seorang pemimpin. Kalau kemudian sekarang Pak Jokowi belusuan untuk meninjau kerusakan di NTT dan sebagainya, untuk ketemu warga dan sebagainya, agar dia bisa menyerap kepentingan dari masyarakat selama dilanda bencana ini, itulah yang saya maksudkan bahwa
disitulah Pak Jokowi mengecas apa ini Iya. mendapatkan catu Energinya, daya ya, itu, dan energi itu. tap Nah, itu yang saya mhm, refleksikan dari mhm, keseluruhan soal mhm. selama dengan Pak Jokowi itu bahwa eh, masyarakat, energi masyarakat itu menjadi charger buat seorang pemimpin. Sering, misalnya Mas Eko kan mengikuti buku tertentu lah gitu. Yes, Sering, update kepada Pak Jokowi tentang isi-isi buku tertentu? ya ada misalnya beberapa waktu lalu ketika saya dipanggil ya Mmm, di Bogor, saya menyampaikan ini Pak ada beberapa buku yang ditulis oleh para apa saya menyebutnya Indonesianis ya, mhm, yang berbasis di Australia. mhm, Eh, dan Bapak waktu itu ketika pergi ke Australia kan, pernah sebelum iya, pandemi itu, beberapa kan ketemu tuh mhm, dengan para Indonesianis di Lisanis, sana. heeh, Nah, eh, ada tendensi sebetulnya apa atau kecenderungan yang negatif tuhnya. kritis, Kritis ya ya, sangat kritis. sangat kritis Iya, ya, iya, tapi saya menggunakan istilah itu juga iya, sebetulnya. iya, Soal bahwa kemunculan panjenengan saya bilang, dimaknai sebagai, the new Orbais, mhm, apa gitu kan, new kira-kira Orba, ya, sampai sampai iya, ke situ ya. mhm, Misalnya kayak si siapa ini, eee yang itu biografi si beda kalau biografi itu ya arahnya hampir sama, ya, ya, eee tapi beberapa, eee pakar penulis, dari Australia memang menggunakan, konsep-konsep yang iya, apa itu, menandakan kebangkitan baru. mhm, Nah, saya menyampaikan hal itu. Nah, sehingga kebutuhannya apa, saya juga mhm, sampaikan, "Pak, bahwa kita juga Bapak juga harus punya, Pak Jokowi juga harus punya, buku-buku yang mhm, untuk, bukan sifatnya untuk counter, iya, eee apa, counter attack ya, tapi sifatnya menjelaskan." mhm, Ya kadang-kadang harus harus dijelaskan begitu. mengklarifikasi gitu Iya kira-kira ya, iya, mhm, misalnya makanya kemudian ketika saya menulis mhm, ini meskipun kumpulan tulisan kan beberapa juga iya, ada yang sifatnya clear apa, iya. klarifikasi ya. Ini yang terbaru ya, Ini yang yang terbaru, dari ini yang Jokowi hingga hingga pandemi, pandemi. ini Ya, kumpulan tulisan ya, memang. mhm, Nah, misalnya waktu di Kompas, mhm, ketika Pak Jokowi menyatakan, "Lamun sira sekti aja mateni," itu mhm. kan timbul multitafsir ya. Apalagi dia seorang pemimpin yang berasal eee, Jawa, dari komunitas atau budaya Jawa. Jawa, ya, Nah, itu sangat multitafsir. mhm, Nah, kemudian ada kan dari seorang budayawan Seno Gumiro juga mhm, iya, menyatakan bahwa, eee, bisa timbul kecenderungan zaman Soeharto, mhm, waktu menggunakan gebuk, istilah gebuk dan iya, sebagainya lah iya, gitu. iya, Nah, itulah kemudian saya mengklarifikasi, mhm, memberikan kaki lah iya, istilahnya, iya, memberikan konteks. Nah, bahwa, apa yang disampaikan itu sebetulnya adalah semacam unen-unen, pitutur yang mhm, berkembang dalam alam budaya iya, Jawa. Nah, sementara soal, soal pada era Orde Baru itu karena memang strukturnya juga otoritarian gitu iya. loh. Nah, itu yang udah selesai di masa era Jadi reformasi waktu lah itu kira-kira. Jawa dipahami sebagai struktur Orde Baru ya. Nah ini Betul, dibikin lagi iya, diambil di sini gitu. iya iya. Nah, padahal strukturnya udah Iya, iya. berubah gitu loh. Struktur Heeh, politiknya udah berubah. mhm, Nah, artinya siapapun pemimpin, alam budaya itu akan selalu iya, ke ada. bawah. Nah, justru itulah yang kemarin saya waktu diskusi buku ini di Jogja maupun di Solo Mhm, mengatakan bahwa, para narasumber mengatakan bahwa tinjauan seperti yang saya lakukan dengan mhm, konteks memberikan konteks budaya dan supaya itu mhm, justru akan hidup iya, daripada sekarang ini kalau, Bung Swedi juga mencermati bahwa mhm, perpolitikan di Indonesia lebih banyak diartikulasikan dalam angka-angka survei gitu. iya, Ini iya, yang iya, kemudian lebih
sifatnya lebih statis. Nah, kita memberikan konteks budaya pada perpolitikan Indonesia. Dan ini sebetulnya langgam semacam ini kan sebenarnya era zaman saya mahasiswa, ada Ben Anderson, kemudian ada Kahin, itu lebih hidup gitu loh. Dalam Karena melihat ada diskusi, ada yes, perdebatan, ada betul. background Nuansanya gitu. lebih luas. Nah, itu saya memberikan konteks di situ. Jadi boleh dibilang Mas Eko ikut katakanlah menjadikan Pak Jokowi dua kali wali kota dan sekali gubernur, presiden juga. Ada pengalaman yang dituangkan di dalam buku, apa yang menjadikan itu jadi gitu, Pak Jokowi jadi gitu? Ya itu, saya melihat ada satu bahwa mulai munculnya Pak Jokowi di Solo, kemudian ke DKI ya, sampai presiden, ini kan ada satu kontinuitas politik menurut saya ya. Nah, kontinuitas politik itu, ini bukan soal kampanyenya, tapi soal hakikat dari leadership dia, yang yang saya manai dalam konteks politik itu dia mendapatkan momentum. Nah, itu apa? Itu adalah pola atau gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang kemudian bisa sangat dekat dengan rakyat tanpa jarak ya. Nah, kemudian dia sering katakan bahwa demokrasi dalam makna dia adalah mendengar suara rakyat. Nah, ini satu saya kira ini akan masih terus pola kecenderungan politik di Indonesia, bahwa representasi politik dari rakyat, pemimpin itu adalah representasi dari politik rakyat. Nah, itu yang kemudian menjadi dalam saya mengklarifikasi pandangan Seno waktu itu, saya katakan bahwa Pak Jokowi melakukan desakralisasi. Itu desakralisasi. Artinya ini kan desakralisasi. Kalau dulu misalnya orang blusukan ke kampung, elit politik itu dianggap dia kemudian akan hilang wahyunya, hilang rohnya. Nah, misalnya zaman Pak Harto. Ini kan betul-betul dia mempraktekkan politik gaya raja-raja Jawa yang harus dikunjungi, dan yang mengunjungi itu bukan rakyat gitu loh. Disetting dia ya. Ya, karena kemudian ketika kekuasaan itu terbaui oleh keringat rakyat kira-kira, itu akan hilang wahyunya itu akan hilang. Nah, ini Pak Jokowi malah justru mendatangi gitu loh. Mendatangi masyarakat. Dia ingin mencium bau keringatnya rakyat gitu. Nah, pola-pola ini saya kira masih akan menjadi satu tren dari satu politik yang dilihat oleh masyarakat ya. Nah, sekarang ini misalnya soal kehadiran Gibran di Solo. Bukan, menurut saya tidak hanya karena dia anak presiden, tetapi meskipun anak presiden karena dia melakukan gitu loh. Bukan anak presiden yang berhenti di rumah, apakah rumah dinas dia atau rumah milik orang tua, enggak. Dia melakukan itu loh. Itu yang menarik. Seorang anak presiden menjadi penguasa di daerah, tapi dia mau melakukan ketemu rakyat kecil di gang-gang sempit, kemudian juga menyalami dan sebagainya. Ini yang menurut saya yang dia bisa menangkap bahwa roh kepemimpinan dia itu bukan ada di rumah dinas, tapi ada di gang-gang sempit itu loh. Itu yang saya kira penting ke depan. Bagi Mas Eko sendiri ya, mengikuti itu ada nggak buku-buku yang bacaan yang menginspirasi? Bukan hanya buku teori dari barat ya, barangkali buku misalnya Jawa, buku tulisan-tulisan dari para sastrawan Jawa dan lain sebagainya. Iya, sejarah ini kan komplit ya. Dulu waktu saya belajar dari para dosen saya kan, meskipun kemudian juga saya harus berburu sendiri kan, pandangan-pandangan Jawa, kemudian juga sikap hidup orang Jawa itu kan tidak hanya dari buku, tapi kita juga kemudian bisa ketemu dengan beberapa
Nah di Solo sendiri kan waktu saya masih mahasiswa saya bisa ketemu dengan beberapa tokoh yang baik itu misalnya di Museum Rodeo Pustoko yang sekarang saya ikuti lagi karena saya melakukan penelitian listrik di situ. Nah kemudian beberapa pengarang Jawa yang cukup terkenal dan di Solo ini kan ada komunitas-komunitas gitu loh. Apakah itu komunitas kemudian musik keroncong, apakah itu komunitas eee, istilahnya kasepuan, yang di situ tidak hanya bicara soal sebetulnya apa, konteks budaya Jawa saja, tapi juga yang namanya komunitas apalagi pada zaman-zaman yang saat itu juga dihubungkan dalam konteks politik juga gitu loh. Nah itu saya kira eee, kalau kita hidup di masyarakat Jawa memang tidak hanya aspek yang bisa kita dapatkan dari buku saja, tapi juga dari eee, langgam Atau masyarakat kehidupan di sana. ajaran ini ya, yang menjadi etika hidup Ya gitu ya? ya ya, karena saya sebenarnya bukan asli dari masyarakat Solo, saya Oh, pesisiran, dari saya mana? Kendal. Oh, Kendal, ya ya. Ketika saya masuk di Solo juga kaget awalnya, Itu S1 ya? Berarti ya? S1 Oke. S1. Saya kaget artinya apa, banyak kehidupan yang tidak saya temui di Mhm, masyarakat, pesisir iya. atau, di Kendal itu. Misalnya apa itu, orang nglakoni di malam, Jumat ya, Mhm, eee, pasarannya Kamis gitu ya. Misalnya di satu daerah itu yang disebut Pengging ya, mhm, eee, nah ketika saya datang ke sana saya menyaksikan ini mau apa gitu orang, mhm. malam-malam harus jam 12 malam, kemudian nanti mandi di apa itu, sungai, terus kemudian Ini di merapalkan Kendal? sesuatu enggak, di Di Solo? sekitaran Solo Oh itu ya, loh. yang sebelumnya di Kendal tidak ada ya, Enggak ada, kalau di situ saya ya? menyaksikan Iya itu, iya. kemudian Iya, ya saya tanyakan ada yang minta kemudian jabatan, ada yang mhm, minta kemudian kalau seorang pedagang misalnya jualannya laku keras dan mhm, sebagainya. Dan itu praktek-praktek semacam itu di Solo mhm. banyak sekali Iya tempatnya gitu loh. iya iya. Nah itu kalau di pesisiran sudah hilang kayak itu dan Iya, nggak ada, saya nggak pernah jarang melihat. apalagi Bahkan di Solo, di sekitaran Solo ya, itu, kuburan-kuburan tertentu misalnya, itu mhm, masih sering di tidak hanya, dikunjungi. kalau setiap malam tertentu dia, apa, ditungguin lah Mhm. istilahnya. Itu Jadi yang sampai apakah semalam. Solo punya ciri khas sendiri ya sebagai kebudayaan Saya kira gitu? ya Iya. saya kira ya, karena Eee, yang jelas Solo menjadi pusat pemerintahan ya, Mhm pemerintahan Jawa karena mhm, keraton ada di Solo ya. iya, Nah itu saya kira sebagai ibu kota, mhm. yang bersentuhan langsung dengan kerajaan, Jawa pasti, eee, apa itu, tidak hanya sebatas ornamen, tapi juga ritme hidup sangat dipengaruhi oleh Koleksi semacam itu. buku-buku ini juga nggak, yang produksi dari, keraton itu kan seperti Ronggowarsito dan lain-lain, itu Saya sempat nggak ya? nggak memang, dalam mempelajari sejarah saya tidak tertarik Ke sana? itu dipelajari memang ya, Heeh, karena beberapa semester saya mempelajari soal kebudayaan Jawa. mhm Tetapi, tadi karena aktivitas politik mhm, saya lebih tertarik kemudian pada masa-masa periode pergerakan, iya iya, masa-masa tumbuhnya ide-ide modern, mhm. sosialisme, kapitalisme dan sebagainya dan, di Kiai siapa? Kiai Haji Misbah, Misbah dari iya, Solo Haji Misbah, juga, iya ya. iya. Nah itu saya mengambil skripsi soal perdebatan, milisi yang Mhm, itu antara kelompok Sarekat Islam Semarang, Sarekat Islam Merah merah, yang mhm, dipengaruhi oleh, ide-ide, Rousseau sosialisme ya, pada saat itu, dengan kemudian, sentral Sarekat Islam mhm yang mereka ingin mempertahankan konservatisme, mhm pandangan-pandangan Islam. mhm. Nah itu
itu mengambil periode awal abad 20 ya, kira-kira tahun 1914, 1918. Ya. Nah itu yang saya tertarik lebih ke Ya, ya. apa ide-ide Solo besar memang ya. banyak rintisan di sana ya, termasuk itu tadi apa SDI, kemudian Ya, ya, termasuk Haji sebetulnya Misbah. kalau kita mau merekonstruksi Solo itu adalah di sana kalau kita lihat misalnya Amir Hamzah, itu orang Sumatera Barat, cukup besar namanya dan menjadi salah seorang tokoh ya, tokoh penyair di Indonesia. Nah, sekolahnya di Solo loh, Ya, ya. Banyak orang-orang penyairan sekolah di masyarakat ya, Solo. ya. Bahkan kemudian siapa, Nyoto pun sebagai eh, salah satu penggagas Lekra, Hmm. itu sekolahnya di Solo juga. Jadi sebetulnya tadi yang Bung sebut Haji Misbah Hmm. misalnya, sebagai seorang kiai sering tablik, tapi yang disuarakan juga dia juga mempelajari Marxisme Ya, misalnya, sosialisme dan dan ingin Marxisme. mengawinkan antara Ya, Islam dan Marxisme. hmm, Itu ada di Solo juga. ya, Bahkan pendidikan yang dia bangun, yang dia kembangkan, Mafaul Ulum, itu ada di ya, Solo ya, gitu ya. loh. Nah itu pendidikan Islam yang cukup cukup menarik karena kemudian dilindungi oleh keraton. Hmm. Itu di-create oleh keraton, dilindungi oleh keraton, tetapi bisa melahirkan seorang Haji Misbah Ya. yang pandangannya sangat sangat pada zamannya menurut saya ya, karena dia seorang haji, tapi kemudian dia juga bisa menyerap ide-ide baru yang berkembang saat itu ya, sosialisme dan sebagainya. Jadi menarik ya. Jadi Solo sebenarnya dikesankan sebagai daerah yang apa ya, bekas keraton yang Betul, feodal ya, tanda betul. petik, kemudian semuanya ini, tapi justru gerakan-gerakan radikal dalam tanda Yes, petik itu berangkat dari sana juga ya. gitu. Ya karena ekosistemnya ya. Ya, Ekosistemnya artinya perkebunan di sana juga maju ada pada ya. saat itu ya. Nah tentu kita paham bahwa perkebunan juga dalam relasi sosialnya akan melahirkan misalnya kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok buruh di sana, eee, yang 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 mereka sudah bertransformasi dari Mhm. alam pikiran masyarakat, eee, misalnya masyarakat agraris pada saat itu. Jadi tahapannya mereka sudah Mhm. sedikit maju ke arah, Kalau kalau industri. kita bilang Solo itu, apa, pertama-tama orang presiden Indonesia itu bukan dari Solo kan, dari Blitar, dari Yes, Jombang, dari ya, tapi Solo itu agak belakangan gitu. ya, Itu refleksi apa kira-kira? Maksud saya apakah kontradiksi bukan kontradiksi, apa namanya, dua dua sisi, di satu pihak kebudayaan yang hmm, dalam tanda petik hmm. feodal dengan pemberontakan itu ada di ini sekarang. Memberontakan bukan dalam arti ini ya, tapi progresivitas gitu. Iya, eee, boleh Soekarno bukan orang Solo ya, Mhm, mhm. tapi jangan lupa juga, eee, bahwa Soekarno cukup betah di Solo gitu loh. Iya, iya, Syahrir juga cukup betah loh, iya, jangan lupa loh. iya, iya. Eee, Syahrir pernah diculik di Solo juga Mhm, gitu loh. mhm. Nah dua-duanya ini, 2 tokoh yang saya amati ini kenapa betah di Solo gitu Iya, loh. iya. Anda kan nggak tahu kan? Nggak tahu apa itu? Heeh, dua-duanya pernah bersaing untuk memperebutkan Oh, orang Solo gitu iya, loh. iya, iya, Itu iya. putrinya Mangkunegaran cukup cantik di sana Mhm, gitu. mhm. Kalau orang Syarah tahu itu. Iya, iya, iya. Syahrir aja di sana dan Mhm, pernah diculik iya, oleh gerombolannya Tan Malaka. mhm, Artinya, eee, bahkan Tan Malaka pernah di Solo lama. mhm. Jadi setelah dia memimpin PP, dia ke Solo karena di sana pusat kongres wartawan pertama itu juga di Iya, Solo. Nah, pada saat kongres wartawan pertama itu, Anda bisa lihat keunikan-keunikannya. Karena dulu seorang wartawan itu juga sekaligus seorang pemimpin pergerakan gitu loh. iya, Jadi pas kongres itu mereka ada yang bawa
brand gun, ada yang bawa pistol gitu-gitu. Nah, disitulah kemudian Tan Malaka hadir memberikan satu pidatonya yang cukup cukup penting di saat hari para wartawan berkumpul dan kemudian diperingati sebagai Hari Pers Nasional itu. Nah, Artinya kalau ada pemimpin Indonesia orang Solo itu bukan kebetulan ya, ada transformasi yang ya, panjang gitu kan. jangan lupa Pak Soeharto terutama, Iya, meskipun sebetulnya dia dia lahir Jogja. eh, bukan di wilayah Solonya Solo, ya, ya. tapi di Wonogiri kan. Tapi Wonogiri ini kan wilayah 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 kekuasaan yang menjadi wilayah kekuasaan dari Surakarta. Mangkunegaran dulu, Mangkunegaran, sebagaimana Karanganyar. Makanya Pak Harto atau terutama Butinya memang lebih dekat pada Mangkunegaran, bukan Kasunanan. Tetapi dalam dalam kehidupannya ketika dia sudah menjadi presiden yang saya amati, dia kemudian lebih memilih Solo sebagai tempat singgah mereka. Bahkan sampai hari ini. Iya. Makamnya ya. Kalau makamnya di luar, di Karanganyar tuh. Iya. Tapi itu menjadi wilayah Bagian kekuasaan dari Mangkunegaran dulu. Iya. Tapi rumah yang sering kalau mampir ke Solo itu rumahnya sekarang ada di Solo itu. Iya. Itu yang artinya Pak Harto pun ingin mengidentikan seorang pemimpin yang punya kedekatan dengan Solo. Meskipun dia tidak lahir di kota Solo ya. Itu saya kira saya nggak tahu juga kita belum melihat ya karena kita juga harus ingat bahwa salah satu saya katakan quote unquote-nya sebagai guru politik atau guru spiritualnya Pak Harto, Umar Dhani itu kan orang Solo gitu loh. Dan salah satu tokoh yang selalu ada di samping dan memberikan nasihat-nasihat spiritual pada Pak Harto itu orang Solo. Mas Eko sempat membaca keseluruhan atau sebagian buku yang The Man of Contradiction? Saya baca. Ya. Saya baca. Gimana menurut Mas Eko, ada sesuatu yang positif, negatif, kritik atau apa menurut? Ya, memang ada ada kritik ya, kemudian buku saya kan juga dikutip ya. Oleh penulisnya itu. Nah, tapi apa yang disampaikan dan diartikuliskan sebagai kontradiksi The dalam Man of diri Contradiction. Pak Jokowi, menurut saya ini ada kecenderungan memang simplifikasi ya. Simplifikasi dalam pengertian para pengamat atau penulis asing ya. Meskipun ini siapa ini penulisnya nih, saya lupa. Itu kan dia cukup mengikuti sebetulnya, mengikuti dalam beberapa kali dari Solo dari Solo mengamati itu ya. Tetapi soal aspek bahwa Pak Jokowi iya betul sebagai seorang pemimpin dia memang tidak berangkat seperti kayak saya misalnya atau teman siapalah boleh saya katakan sebagai seorang aktivis, kemudian bacaannya luas ya seperti kita gitu loh. Sehingga kemudian dalam berpidato atau dalam suka berdiskusi semacam ini terus dia pidato memang berkuar-kuar gitu ya, memang misalnya bukan kayak Pak SBY ya. Begini ya berbeda Pak SBY sekolah di Amerika berkali-kali gitu loh. Nah, tapi buat seorang Pak Jokowi bahwa intinya dia ingin sesuatu itu action oriented gitu loh. Apa yang kemudian bisa dilaksanakan dan baik buat rakyat saya eksekusi. Kira-kira di situ. Nah, hal-hal yang semacam ini saya kira kadang-kadang orang menganggap loh terlalu berani nih Pak Jokowi begini-begini. Nah,
dia bukan mikir soal berani atau tidak Hmm. dalam memimpin. Kalau menurut saya ya, Ya. dia lihat bahwa ini bisa dilakukan dan kemudian baik untuk Impact-nya masyarakat. ya. Ya, Jadi dia sudah tidak lagi misalnya diskusi, oh iya, penelitian, itu nanti bisa paradigma gitu ya. di tengah Iya. bisa kemudian dia Balik takut lagi. gitu loh, Ya. setback lagi. Jadi banyak orang yang mau mengeksekusi mempertimbangkan aspek-aspek Iya, politik, akibat kepada betul dirinya ya, betul, bukan ke depannya. betul Ya. betul. Nah itu Ya. yang menurut saya bukan dalam konteks bahwa misalnya Pak Jokowi ini orang yang tidak suka analisis, kemudian apa, terlalu sedikit, bicaranya. Menurut saya pemimpin saya harus begitu, dia Hmm. makro. Hmm. Kalau kemudian detail ya itu Iya. menterinya gimana, Ya. biar dinas atau menteri lah yang ngomong soal itu. Laksanakan ya Yes, silakan gitu yes kira-kira. itu, eksekusi itu. Nah kalau kemudian untuk bisa memberikan satu penerangan terhadap apa yang dia maui, itulah pembantunya yang harus Hmm. harus menjelaskan gitu loh. Nah kalau kemudian itu sekarang ini nggak terasa nggak nyampe, ya ini orang-orang di sekelilingnya seperti apa gitu loh. Ketika sesuatu misalnya Pak Jokowi menegaskan, kenapa, perlu dibangun jalan tol misalnya. Hmm. Kan mendapat satu satu misalnya penentangan bahwa ini terkesan sangat fisikal ya, Hmm. sangat orientasinya fisik. Fisik. Nah, kalau hanya berhenti di situ ya iya kelihatannya gitu loh. Hmm. Tapi apa sih, eee, di balik ya, Impact-nya secara sosial impact, kebudayaan. outcome-nya dan Hmm. sebagainya gitu loh. Nah itulah yang misalnya tugas-tugas, eee, lingkaran dalam Pak Jokowi menjelaskan itu. Apa yang paling yang paling salah paham dari buku tadi itu terhadap Pak Jokowi? Ada nggak? Saya kira salah paham sih tidak ya, Hmm. eee, tapi harus ada butuh penjelasan gitu. Hmm. Nah, buat saya biarkan aja buku itu, Hmm. Tetapi memang harus muncul ada Penjelasan, penjelasan klarifikasi yang ya. tadi misalnya, benarkah Pak Jokowi, orang yang misalnya anti analisis, Hmm. anti eee, Anti studi. anti studi, anti sains Iya. misalnya. Ya itu yang harus dijelaskan gitu Iya. loh. Bukan kalau nggak dijelaskan akan terlihat semacam itu. Iya. Nah padahal sebenarnya tidak gitu Hmm. loh. Eee eee, karena, eee, dia pasti punya maksud, punya tujuan yang, Hmm. pasti dalam diri seorang presiden ada Iya. keterbatasan. Baik untuk menyampaikan secara panjang lebar atau Waktu dan yes, hmm. yes, ya itulah pembantu-pembantunya. Iya. Nah dan itulah pentingnya kemudian, saya juga menulis hal semacam ini gitu. Hmm. Karena saya sudah pernah sampaikan ke presiden sendiri bahwa, "Pak, buku-buku Bapak yang ada itu lebih banyak news." Iya. Tentang beliau maksudnya ya? Iya, Iya. tentang beliau Hmm. kebanyakan news. Hmm. Bahwa presiden meresmikan ini, Hmm. presiden berkunjung ke sana ke sini. Hmm. Tapi kenapa dia presiden berkunjung ke sana? Tidak Iya. pernah ada Hmm. analisisnya. Itu saya tunjukkan berapa buku-bukunya yang sifatnya Seharusnya adalah ada news. beberapa topik yang bisa didalami ya Iya, sebenarnya. yang bisa Hmm. bikinkan konteks Hmm. gitu loh. Nah nah itu yang menurut saya masih sangat kurang supaya kemudian, orang-orang terutama misalnya market, terutama misalnya, para saintis, Iya. para Indonesianis. Nah tentu market akan melihatnya, para investor akan melihatnya juga misalnya tadi, oh bacaan di luar negeri kok semacam ini gitu Iya. loh, terhadap seorang presiden. Nah ini Hmm. harus dijelaskan Iya. gitu. Nah ini yang menurut saya, eee, lembaga-lembaga kepresidenan saya kira Itu harus Mas Eko memikirkan kan soal itu. sangat panjang ya, bersama-sama boleh dikatakan Mmm. ya. Ada minat nggak menuliskan tentang kepemimpinan gitu beliau? Kalau boleh disingkat itu kira-kira apa ciri-ciri yang paling menonjol tadi?
Ya, saya memang, cuma memang itu harus butuh waktu ya, Konsentrasi. riset, Mmm, konsentrasi dan sebagainya. Sementara saya misalnya ini mau menyelesaikan soal listrik listrik. itu. Nah, saya kira ada satu hal yang penting yang mungkin nanti bisa tidak harus khusus ya, Mhm, tapi bisa bisa kita, sisip-sisipkan di mhm, situ, mhm, karena ada peristiwanya lebih besar lagi yaitu soal pandemi. mhm. Nah, Iya, bagaimana cara Pak Jokowi ini menangani pandemi ini saya kira itu akan satu menjadi ya, penting itu. Ini karena mhm, peristiwa besar ya, mhm, pandemi ini dan kalau ini pemerintah ini atau Pak Jokowi bisa menghantarkan masyarakat Indonesia lolos dari pandemi mhm. ini saya kira satu legacy yang cukup Iya, besar iya. ya. Itu yang saya Keluar akan ke dari situ, satu iya. ya, Dan ini sebenarnya tanda-tandanya mulai kelihatan mhm, bahwa tadi tadi kalau nggak salah saya membaca bahwa Indonesia, masuk dalam nomor 5 kalau nomor nggak salah, 5 mhm, ya, penanganan pandeminya tersukses paling katanya, bagus iya, ya. Nah saya kira itu, iya. statement itu kan penting untuk dicari ini Dan tidak apanya cukup gitu hanya loh. statement ya, harus Yes, di dicari ini mengapa, apa bagaimana kemudian. gitu. Mulai dari oke, masalah kepanikan di awal, ya Mhm, semua negara kepanik iya, gitu loh. mhm. Karena belum Saya pernah membaca itu, buku itu yang merah itu bukunya, mhm, seorang jurnalis terkenal di Cina yang mhm, bicara soal Wuhan saat iya, saat terjadi di sana mhm, juga panik juga, iya, ketersediaan APD juga kurang, mhm, sama iya, gitu loh. Apalagi ini negara besar Cina. mhm. Nah oke awal seperti itu, tapi dalam perjalanan kemudian polanya sudah mulai kelihatan. Ada nabrak-nabrak sedikit gitu ya, Yes, ya. Kalau yes. apalagi Cina itu kan negara komunis ya, maksudnya negara Ya perintah gitu, sentralistik. sentralismenya cukup Iya, kuat. Tapi kemudian mulai kelihatan bagaimana, eee, karena saya waktu itu masih mengikuti, saya menulis juga soal vaksin, soal politik vaksin, soal masker dan sebagainya, eee, mulai kemudian ya walaupun tadinya sedikit tertinggal, mhm, dalam diplomasi soal vaksin, tapi kemudian saya lihat bahwa pendekatan yang diambil oleh, Bu Menlu, mhm, Pak Erik dan sebagainya, sebagai Menteri BUMN yang ditugasi oleh Presiden untuk mhm, diplomasi vaksin sudah kelihatan iya, bahwa pendekatan bilateral sudah dia pakai. Jadi mhm, langsung cepat iya, dengan Cina kunjungi sendiri daripada pendekatan yang waktu itu lebih ke lebih lebih besar, iya, multilateral gitu loh. mhm. Yang kemudian nggak ketemu ini siapa yang deal dan Tidak sebagainya. kunjung selesai Iya, kan itu kelihatan dengan terobosan. Cina. Iya, Kemudian waktu itu saya lihat, saya ikuti Pak Erik, Bu Menlu ke Eropa, ketemu dengan Inggris untuk mhm, AstraZeneca misalnya. Nah, itu pola itu saya kira sudah benar karena, iya, waktu itu bahkan sampai sekarang kemarin dikritik oleh presiden, mhm, bahwa terjadi nasionalisme vaksin, iya, iya kan? Bahwa masing-masing negara itu dengan mhm, keterbatasan vaksin akan, eee, mendahulukan kepentingan menyelamatkan negara dulu iya, ya. Nah iya, itulah yang menurut saya momentum dari pemerintah ini, sekarang ini, saya kira dengan melakukan diplomasi vaksin, mendapatkan vaksin, dan kemudian menggratiskan vaksin mhm, kepada masyarakat, itu punya dampak yang cukup besar. iya, Nah, itu yang mungkin salah satu yang memberikan, eee eee, apa itu, penilaian yang cukup, eee, iya, baik terhadap Indonesia dalam penanganan, Covid ini. Karena game changer-nya seperti dikatakan presiden, iya, vaksin mhm. yang akan merubah Ya, semuanya. di situ ininya, kuncinya ya. Betul, game Bisa changer. bahkan mungkin bisa perang ya di vaksin Iya ya kan. iya, waktu itu misalnya Walaupun Trump, iya, saya udah menulis soal politik vaksin itu, iya, iya. bagaimana Trump, sama Cina Memainkan ya kartu. sudah menjadikan vaksin sebagai satu apa, waktu itu disebut sebagai political race, Mhm, jadi perlombaan politik iya, mereka. perang Ya perang vaksin, perang ya. ya Mhm. perlombaan yang Iya, iya, disebut. perlombaan. Nah kalau sekarang perlombaan saya mau nulis soal perlombaan emisi nol, Oke, ya iya. the race, zero Zero sum emission. game. Saya kira ke depan itu akan menjadi topik itu ya yang penting ya pasca. Ini kan salah satu, sebab dari apa, pandemi ini kan soal lingkungan, soal Yes itu ya, yes, dan ya. itu Memang pasti. memang, pandemi membuat
sedikit ya, sedikit masalah lingkungan, terutama soal gas rumah kaca, emisi karbon itu turun, sedikit turun. Karena pasti konsumsi listrik, konsumsi kendaraan bermotor dengan pembatasan itu kan jadi Pesawat berkurang ya, apalagi ya. pesawat, Gitu ya. transportasi itu menjadi berkurang. Tetapi harusnya itu pandemi ini memberikan hikmah untuk kita. Ini hari ini tadi malam kalau nggak saya seruan WHO untuk menjadikan pandemi ini kita lebih pada memilih apa eee, kehidupan yang lebih rendah karbon, kehidupan yang lebih hijau dan sebagainya. Nah, itu yang dia ingin suarakan pada pertemuan di Glasgow di Inggris November yang akan datang karena ada pertemuan para pihak ke-26 dalam dalam apa itu mengawal Paris Agreement ya. Ya, Mas Eko, kembali kepada buku Mhm. ini. Mas Eko itu boleh dibilang praktisi politik ya, tapi meskipun bukan politisi ya, praktisi Iya. politik. Tapi apa arti buku sebenarnya begitu banyak gitu? Biasanya politisi kan nggak usah baca itu tinggal ngomong aja. Gimana? Ya saya menganggap buku ini kan apa itu eee, banyak memberikan satu inspirasi Iya, untuk kemudian kita dapat memberikan konteks terhadap sesuatu, iya, terutama misalnya peristiwa politik mmm, ataupun peristiwa-peristiwa sosial yang lain. Nah, termasuk juga kemudian konteks ketika eee, Pak Jokowi ya pada saat itu ketika saya misalnya di kantor mmm, staf presiden, dalam dia memimpin bangsa ini. mmm, Nah, kalau kemudian kebijakan, sekedar kebijakan, orang kadang-kadang terlalu kaku. mmm, Nah, tapi kebijakan ini selalu akan ada pada konteks. iya, Nah, konteks sosial masyarakatnya, konteks mmm, ekonominya, konteks politiknya, dan sebagainya. Nah, iya, disitulah buku itu menurut saya bisa membantu ya. iya, Tidak hanya buku sebetulnya, artinya bahwa mmm, bacaan iya, apapun akan bisa memberikan mmm, apa manfaat dalam memberikan konteks. iya. Ya meskipun background-nya sejarah, itu Ya, minatnya itu, tapi kenapa bukunya begitu ini ya, apa, bervariasi ya, mulai Pak Soeharto, ada Aidit, ada iya. Prawoto itu. Apa artinya ini bacaan begitu Ya kalau plural? kalau yang ini yang Ya, soal biografi-biografi ini ya, memang saya suka salah heeh, satunya. mhm, Saya selalu apa mempelajari mhm, Eee, kepemimpinan-kepemimpinan dari banyak orang, mhm, terutama para pemimpin ya, mulai ini ada Soekarno, ada kemudian Pak SBY juga iya, begitu. mhm, Ini tokoh-tokoh politik ada Johan mhm, Saroesa dari PSI, iya, ada Tamrin, mhm, kemudian termasuk ada Edit, ada tokoh Prawoto, Masumi, iya Prawoto, Prawoto, mhm, ini tokoh Murba, Soekarno, mhm, apa, Soekarni, mhm, ini orang PNI Sartono, mhm, ini tokohnya Murba, iya, Madilog, dari penjara ke penjara. mhm, Ini semua juga bacaan-bacaan sejarah lah kira-kira itu. Nah, di bawah ada Mahatma Gandhi, ini tokoh-tokoh, mhm, Masumi juga soal ini sih pernah jadi menteri nih, ini siapa nih, siapa lupa nih? saya. Pernah jadi menteri, Safrudin, Oh yang ya, sekarang juga betul, udah dianggap, apa, eee, sudah ditetapkan pahlawan, sebagai pahlawan. pahlawan. Dan Ini dia tokoh Masumi dia yang ekonominya presiden Masumi. presiden ketika ini kan, apa, Eh apa, pemerintahan darurat, darurat, ya, iya, di mhm, Sumatera iya, Barat saat mhm, itu. mhm. Ini salah satu tokoh Masumi yang, eee, pernah menjadi menteri dan kemudian gubernur BI kalau nggak salah dia, Iya, gubernur BI pertama. makanya dia, ekonomi ya? Ya, Iya, ya, iya. soal ekonomi, ada Mahatma Gandhi. Ya Ya itu, jadi itu semuanya menginspirasi selama dalam proses ya kegiatan politik ya? ini sebenarnya lebih lebih pada, saya menarik garis apa, karakter-karakter kepemimpinan dan Iya, ide-ide besar dari para mhm, pemimpin itu. Nah, tapi kalau yang sebelah sana sudah mulai soal iya, politik, mmm, kalau sebelah sana soal, yang lebih baru lagi, soal iya, sosial media, mhm, soal
apa itu, eee eee, perang, eee Twitter dan sebagainya kayak gitulah, saya Nah, kira lebih yang gitu. ngomong-ngomong soal sosial media itu, menurut Mas Eko gimana sih minat baca anak-anak sekarang ya, terutama Mhm, milenial ya, mhm. berkaitan dengan banjir informasi melalui sosial media ini? Iya, fundamennya menurut saya kita harus kita kita sebenarnya sudah tahu ya, misalnya anak Mhm, saya itu sekarang, dia semester 1 mhm, di sebuah universitas negeri di Solo. Eee, itu nggak bisa kita paksakan seperti kita. iya, Saya langganan di, Solo itu koran 4 ya, mhm, masih langganan koran cetak 4 tuh. iya. Eee, itu anak saya udah nggak baca sama Iya, sekali. iya, Jadi kalau heeh, pagi tumpukan koran tuh masih bersih, kecuali mhm, Solo Pos iya, yang dibaca oleh istri saya iya, pasti. Anak heeh, saya mhm. nggak baca itu. Tapi kalau ditanya soal Mhm. apa aja isu yang dia tahu, Lebih tahu dia daripada kita bahkan, tahu. ya. Nah, artinya memang bahwa ada habitat yang, eee, yang Mhm, sudah kita inginnya kita, tetap ada di situ, tapi, iya, generasi yang sekarang tidak ada di situ. Nah, oleh karena itu kita harus memahami, mhm. eee, karakter dan budaya mereka. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita mau memberikan satu edukasi terhadap mereka, nggak mungkin lagi kalau Iya, kemudian dengan cara kayak dulu ya. dengan cara dulu kayak kita Bahkan sekarang masih menulis nyari buku-buku gitu. menulis artikel gitu Iya, loh, iya, di Kompas atau heeh, iya, di media-media cetak yang lain, iya nggak akan dibaca oleh mereka gitu iya, loh. Apalagi tingkat mhm, bacaan kita iya, sebetulnya dalam standar, eee internasional dari apa itu, dari, UNDP itu, mhm, tidak ada 10 halaman dalam 1 tahun, iya. tingkat Kita dalam literasi kita loh baca ya. buku literasi itu terendah, tapi Mhm. dalam Twitter tertinggi kan. Ya itulah Itu itulah ya. itulah, karena Nah, heeh, nah heeh, nah, oleh karena itu sebetulnya bahwa, transformasi ke arah, digital itulah yang harus diimbangi. iya, Ketika kita mau mau membuat satu narasi-narasi yang misalnya menyatukan, mhm, konten-konten yang menyatukan bangsa dan sebagainya, mhm, kita harus membikin di alam iya, mereka, nggak bisa iya, lagi kita berkoar-koar di misalnya iya. itu yang kadang-kadang saya kalau saya menulis artikel misalnya, wah ini jangan-jangan dibaca oleh Anak-anak, enggak juga gitu iya, loh. iya, Itu hanya kepuasan kita sendiri heeh, sekarang ini loh. iya. Nah, harus di wilayah mereka gitu. Dan karena itu literasi itu perlu strategi baru ya mungkin ya. Betul, betul. Bagaimana menurut ini, misalnya Kementerian Pendidikan atau pemerintah secara umum gitu? Sejak saya di pemerintahan 5 tahun yang lalu ya, eee, kita selalu ketinggalan itu. Mmm, Harus kita akui, kita harus selalu ketinggalan. Artinya, wilayah sosial media ini kan wilayah yang selalu hidup ya, tanpa kemudian pemerintah bisa bisa ya apalagi kalau sekarang misalnya mengintervensi, tidak bisa, tidak iya, mungkin. Nah, wilayah itu selalu hidup. Nah, mhm, oleh karena itu sebetulnya dibutuhkan sebenarnya kerja-kerja kreatif. mhm, Ketika kemudian melihat tren, yang itu iya, kan bisa diamati, bisa dipelajari, mmm, apakah itu melalui misalnya monitoring sosial media, atau kemudian tools yang lain. Nah, saya waktu itu pernah menyampaikan ke karena itu saya amati waktu itu, misalnya bagaimana budaya Via Valen ya, iya, iya, saat itu. Yang mungkin, belum belum lama lah, almarhum Didi Kempot, mmm, ya. Yang dia mengalami satu terobosan yang penting iya, ya, yang bisa menyatukan, yang tadinya misalnya dianggap musiknya musik kampung, dia kemudian menghadirkan musik yang bisa diterima oleh seluruh kalangan, iya, bahkan yang anak-anak muda ya, lintas lintas kelas, lintas iya, sosial dan sebagainya. bahkan background-nya Jawa ya, artinya Betul, tradisional betul sekali ya, ditulis dalam teks-teks iya, Jawa iya, gitu loh. Nah, intinya apa, bahwa konten-konten semacam ini juga dirindukan, mhm, yang bisa menyatukan banyak 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 mhm, kelas sosial yang berbeda dan iya, generasi yang berbeda. mhm, Via Valen waktu itu juga muncul fenomena yang semacam itu.
viewer-nya saya baca bisa ratusan juta lebih Iya. gitu. Artinya apa? Artinya, eee, mereka-mereka yang berada misalnya di wilayah yang misalnya bertentangan, berseberangan Mhm. karena ada pilihan politik yang berbeda, bisa menyatukan gara-gara Iya. Via Valen, Iya. gara-gara Betul. misalnya apa, Didi Kempot atau Iya. kemudian yang lain gitu loh. Nah, artinya apa? Saya melihat bahwa sebetulnya terobosan-terobosan konten-konten budaya itu menjadi penting untuk Iya. dihidupkan ya, untuk Bahkan ketika banyak orang melihat bahwa seolah-olah, Inggris, yes, luar negeri lebih yes, bahagia, ternyata justru Jawa ya. iya, Via Valen maupun Didi Kempot itu betul, kan betul, Jawa, ada betul. konten Jawanya, itu justru bisa Iya, nah meledak. itulah yang kemudian peran peran dari pemerintah harusnya memfasilitasi, me me mendorong, munculnya konten-konten kreatif dari masyarakat yang sifatnya menyatukan itu. Tidak harus, ya pasti di komunitas kebudayaan-kebudayaan tertentu, kalau Mhm. itu dihidupkan akan muncul semacam Iya. itu. Iya. Nah tinggal, eee, sekali lagi, pemerintah melihatnya tidak kemudian sifatnya, eee, apa itu, berbasis proyek, Mhm. tetapi harus berbasis, program dan outcome. Kebutuhan Ya, dan lain ya. kebutuhan, harusnya Iya. begitu. Oke, Mas Eko, Ya, terima kasih sekali waktunya dan, sahabat Jelajah Pustaka, demikian wawancara dan bincang-bincang santai saya dengan, Mas Eko Sulistyo yang, sebenarnya asli Kendal, yes, lama di Solo dan menikah bareng-bareng menikah di Solo ya, menikah di Solo, bareng-bareng Pak Jokowi selama 20 tahun ya hampir ya? Lebih ya? sejak 2005, 2005 ya? 2005. Iya, jadi 15 lebih ya Ya, kira-kira. ya, Moga-moga terus yang akan datang ya. ya. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.